Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ba'du. Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW beliau berwasiat, ad-dinun nasihah, din itu adalah nasihat. Itulah nasihat diantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dengan nasihat ini Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, terus termotivasi untuk beramal soleh, dan yang tak kalah pentingnya yaitu untuk senantiasa tegar di atas jalan kebenaran. Bukankah pernah suatu ketika suatu saat sahabat Abdullah bin Rawaha di perang Mu'tah, beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ketika itu pasukan ke orang-orang kafirnya jumlahnya sekitar 200 ribuan orang, sementara orang muslimnya jumlahnya hanya sedikit saja, 3 ribuan lebih. Jadi disitulah Abdullah bin Rawaha memberikan motivasi kepada para sahabat yang mungkin agak kembut, agak mentalnya turun. Maka Abdullah bin Rawaha berdiri, wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kasratin. Wahai para sahabatku, demi Allah kita memerangi orang-orang kafir itu bukan karena bi'adadin, bukan karena jumlah, bukan karena bilangan, wala quwwatin, bukan karena kekuatan, wala kasratin, bukan karena banyaknya pasukan orang-orang kafir. Ma nuqatiluhum illa bihadzal-din, kita memerangi mereka karena agama Islam ini adalah agama yang benar, alladzi akramanallahu bihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama Islam ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, maka lazim bagi seorang yang mengiltizamkan dirinya untuk senantiasa menegakkan agama Allah, muqimuddin, orang yang senantiasa menyeru kepada agama yang benar ini, hendaknya dia lebih erat lagi istiqomahnya daripada seorang muqatil, orang yang dia itu berada di garis pertempuran, di medan peperangan, ketika dia memegang senjata, ketika dia memegang pedangnya. Kalau lagi perang kemudian berkecamuk perang, sementara dia lengah dari megang pedangnya, megang tombaknya, megang panahnya, maka mau nggak mau pasti dia akan mendapatkan kematian. Kenapa? Karena lengah sedikit. Oleh karena itu orang yang beraktivitas dalam agama Islam ini, maksudnya muqimuddin, yang menegakkan agama Allah, dia nggak boleh lengah walaupun sesaat. Ahluddin nggak boleh lengah dalam sesaat. Kenapa? Karena kalau sesaat saja dia lengah, maka cita-cita yang mulia ini akan sirna di hadapan para berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala yansurunallahu may yansuru, dalam surah Al-Hajj ayat 40. Dan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan ini adalah janji dari Allah. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, yang memperjuangkan agamanya. Kenapa? Karena memang ini yang diinginkan oleh orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang soleh, yang muslih, yang senantiasa beribadah, kemudian menyebarkan agama Islam, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Mereka sangat merindukan agama Islam ini menjadi way of life, menjadi jalan hidupnya orang-orang yang beriman, menjadi undang-undangnya orang-orang yang beriman. Tetapi kadang penghalangnya itu banyak datangnya. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab itu, mereka Umar bin Khattab ini, beliau sangat menakuti, sangat mengkhawatiri personelnya itu bermaksiat kepada Allah. Beliau pernah mengatakan, kala kita tidak mampu mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, maka niscaya mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Kalau dalam ungkapan yang lain, innama tunsaruna bi ta'atikum lillah, sungguh kalian dimenangkan oleh Allah karena kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi ma'asihim lillah, dan karena orang-orang kafir itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sangat mengkhawatirkan personelnya yang bermaksiat kepada Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agamanya,
Maka kita harus ingat, Allah itu maha tahu, maha mengetahui, dan lagi maha bijaksana. Allah mengetahui yang batin, apalagi yang zahir. Allah mengetahui hamba-hambanya yang ikhlas memperjuangkan agamanya, dan Allah maha bijaksana. Artinya apa? Allah akan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan nggak mungkin sesuatu itu salah tempat. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak akan menolong hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang senantiasa muslih, ya, menyebarkan kebenaran, menegakkan agamanya. Nggak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala salah dalam menempatkan sesuatu. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah berupa penjagaan dan pertolongan kecuali kepada siapa-siapa yang memang tidak berhak mendapatkannya. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan anugerah ini, maka dia akan mendapatkan keterpurukan dan kehinaan. Naudzubillah. Para aktivis, para mukimuddin, para dai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita lihat ya, hari ini banyak sekali penghalang-penghalang menuju kemenangan-kemenangan. Di antaranya ada 4, yaitu nafsu, ya, terus memberontak di dalam jiwa kita. Kemudian dunia terus berhias hari ini, dunia berhias, ya, agar kita jauh dari Allah. Belum lagi setan yang menggerogoti jiwa kita, hati kita. Belum lagi nanti hawa yang senantiasa memenangkan pertempuran dalam jiwa kita. Kalau 4 hal ini, yaitu nafsu, setan, dunia, dan hawa, nggak bisa kita kendalikan, maka nggak akan mungkin kita bisa mengendalikan musuh-musuh kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, ya, saking pentingnya mengendalikan hawa nafsu, pentingnya mengendalikan hal-hal yang buruk di dalam jiwa kita ini, Rasulullah SAW pernah beliau bersabda, kama qala, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinun minal jinni. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan ada wakilnya, ada penjaganya, ada yang mendampinginya, yaitu qarin minal jinni, ya, pendamping dari jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kamu juga wahai Rasulullah? Qala wa iya, ya, iya, begitu juga dengan aku. Ada pendampingnya dari jin Rasulullah SAW, ada jinnya. Illa annallaha anani alaihi fa aslama. Kecuali ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menolongku. Untuk apa? Untuk supaya jinnya tadi itu berserah diri, ya, udah Islam deh, udah tunduk terhadap Rasulullah SAW. Faya'muruni illa bi khair. Dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Jadi korinnya Nabi kita Muhammad SAW itu udah tunduk, ya, kepada Rasulullah SAW, dan dia tidak memerintah kecuali kepada kebaikan. Beda sama kita, ya, nafsu, setan dari kalangan jin maupun manusia, kemudian dunia, hawa, ini banyak sekali mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita sudah melakukan 4 ini, maksudnya 4 ini kita kalah sama 4 ini, sama nafsu kalah, sama hawa kalah, sama setan kalah, sama dunia kalah, maka nanti yang bermain itu adalah jumlah kekuatan. Ada satu kelebihan musuh, yaitu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau seandainya mereka sudah mengalahkan nafsunya, setannya, hawanya, kemudian dunianya sudah mereka kalahkan, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, para dai, para aktivis, para mukimuddin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya hari ini untuk Islam dan kaum muslimin, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi buat kita untuk banyak-banyak beramal. Dalam surah At-Taubah ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian sebanyak-banyaknya. Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat amalmu. Begitu juga dengan Rasul dan orang-orang yang beriman. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan dia akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui, ya, hal-hal yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan diberitakan terhadap apa yang telah kalian yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang yang beriman, ya, tentunya, ya, 4 ujian ini, setan, kemudian dunia, hawa dan nafsu,
harus kita tundukkan. Ketika sudah tunduk, maka insya Allah orang-orang yang beriman dia akan i'adun bil khair wa tasdikun bil haq. Dia akan senantiasa mengarah kepada kebaikan, kemudian membenarkan kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Karena sekali lagi orang-orang yang beriman tentunya kemenangan yang paling utama adalah kemenangan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bonusnya nanti akan Allah berikan berupa kemenangan fisik. Meskipun kemenangan yang ideal itu adalah kemenangan hati dan kemenangan fisik, tapi mau tidak mau orang beriman harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kemenangan fisik itu hanya masalah waktu saja. Yang Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuai dengan waktu yang memang sudah tepat dan dalam kondisi yang tepat, dan insya Allah Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang tepat, dan Allah itu maha bijaksana. Adapun kalau kita mungkin belum mendapatkan kemenangan, maka marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudahkah kita menundukkan hawa nafsu kita? Sudahkah kita menundukkan dunia yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita menundukkan setan-setan dari bangsa jin dan manusia yang senantiasa menghampiri hidup kita misalnya? Kalau sudah dikendalikan, insya Allah musuh-musuh yang ada di luar itu nggak ada apa-apanya di hadapan orang-orang yang beriman. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.